Lagi nyantai kawan? Gantian. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pelabuhan Awaram, Sri Witanpura, sama Ferry juga. Itu ada sama Adi juga di belakang. Kita mau menuju ke pelabuhan Setenam di Lingga, Dayak Lingga. Oke, ikuti perjalanan kami. Jadi hari ini tanggal 13 September 2024, kami berempat pergi ke Pulau Lingga untuk naik ke Gunung Dayak nih teman-teman. Rencana ini udah cukup lama kita siapin, tapi baru kali ini kita bisa sempat untuk ngatur jadwal yang pas, sama-sama meluncur ke Pulau Lingga. Perjalanan kita mulai dari kota Tanjung Pinang dengan menyeberang ke pelabuhan Sungai Tenam. For your information, kita perlu membeli tiket terlebih dahulu di loket ini, dan masing-masing membayar Rp204.000, belum termasuk pas pelabuhan sebesar Rp10.000. Jadi totalnya masing-masing membayar Rp214.000 per orangnya. Setelah membeli tiket, kita langsung menuju ke kapal feri yang bakal membawa kita ke Lingga. Di sini, kita juga ketambahan personil dari Uban nih teman-teman. Ada Bang Hendra dan Aji, yang emang sebelumnya kita udah janjian untuk nanjak bareng. Oke. Mana? Ini? 119, 100 ini? Oh ya. Jadi ini suasana di dalam kapal ferinya teman-teman, udah masuk ke dalam sini. Kita dapat nomor 117 sampai dengan 120 sesuai dengan tiket kita masing-masing. Jadi duduknya itu udah pasti sesuai tiket. Nggak ada yang bakal duduk di luar tiket. Ini emang pengalaman pertama bagiku dan teman-teman untuk nyebrang ke Lingga. Kita semua berasa excited banget, nggak sabar untuk segera nyampe di Tanah Lingga, yang kata orang merupakan bundanya Tanah Melayu. Perjalanan menggunakan kapal feri ini akan kita tempuh kurang lebih sekitar 3,5 jam. Lumayan lama juga ya. Tapi kalau kapal ferinya nyaman dan adem kayak gini, nggak ada masalah sih. Nah, setelah 3,5 jam perjalanan, kita sampai juga nih teman-teman di Sungai Tenam. Okay, finally we arrived at Dayak Lingga. Sebetulnya, jalur pendakian kita lebih dekat dengan pelabuhan Tanjung Buton. Tapi kita disarankan turun di Sungai Tenam nih, supaya tidak kelamaan di laut. Karena dari Sungai Tenam ke Tanjung Buton bisa memakan waktu kurang lebih 1 jam juga. Kalau lewat jalur darat, palingan cuma 30 menit aja. Lumayan menghemat waktu sekaligus bisa eksplor dan menikmati Pulau Lingga secara langsung selama perjalanan darat. Dari sini Bang Rian akan langsung membawa kita ke Moyang Homestay. Ini adalah salah satu rekomendasi tempat menginap di Lingga yang nyaman dan cocok untuk ramai-ramai. Harganya juga cukup terjangkau nih teman-teman. Start dari harga 200 ribuan per kamar per malam. Lokasinya juga sangat dekat dengan pusat kota Lingga. Dan sebenarnya sih, yang paling penting, lokasi homestay Moyang ini juga deket banget dengan base camp Perpetual Lingga. Jadi, kita bakal lebih mudah untuk bisa mampir ke base camp Perpetual nantinya. Oke teman-teman, malam ini kita barusan makan malam di warung sawit. Ini di Lingga Kota. Jadi di sini salah satu pusat keramaiannya di Lingga.
Dan masih sama rombongan kita ya. Ini Kapten Febriadi Silalahi, nggak kelihatan mukanya, besok kita sorot. Terus di belakang ini ada anak lulusan PBC, gelap semua mukanya udahannya. Dan nanti kita ke base camp dulu, habis ini mau belanja dulu teman-teman. Bye-bye. Malam ini setelah makan, belanja dan sedikit muter-muter di Lingga Kota, kita langsung menuju ke base camp Perpetua Lingga untuk ikut dalam sesi briefing malam dan pembekalan pendakian. Nah, sesi briefing kali ini langsung dipimpin sama Bang Maura nih, pentolannya Perpetua Lingga. Nah, di sini kita nggak cuma dikasih pembekalan aja, tapi kita juga sambil ngopi-ngopi dan bercengkrama, berbagi canda tawa sampai malam. Ini wisata kan, jalur wisata. Kalau di sini masih tertutup. Ya, di Jawa kan 1000 lebih mulai pendakian. 1000 lebih, betul. Udah di titik 1000-an. Kalau di sini titik 0. Titik 0, betul. Titik 0. Jadi kurang lebih sih mirip-mirip sebenarnya kayak gunung di Jawa gitu. Gunung di Jawa 3000 tapi start di 1000, berarti ya 2000-an lah. Kalau 2000 start di 1000, nah berarti naiknya ya 1000-an juga gitu. Dataran tinggi Dieng kan 1000-an. 1000. Oke, teman-teman, ini suasana malam di homestay kita, namanya Homestay Moyang. Kita review dikit ya. Ini kita baru balik dari briefing di tempatnya Bang Moran. Dan tadi beli beberapa perlengkapan logistik sih lebih tepatnya. Ini ada air. Ini yang kita bawa dari Bintan, ada tisu. Ini sebenarnya kita ngerampok dari kantor ya yang ini ya. Terus ini ada tadi beli di supermarket, bawa telur juga di sini. Berapa ya harga telur segini tadi? Di sana? Oh, nggak tahu ya. Rokok 1 slop. Ini rokok 1 slop, dari warungnya Ferry ya nih? Enggak dong. Oke, terus ini air lagi kita bawa 6 ya. Tadi ya beli 6 air. Jadi kita mau packing dulu. Ini dari Banyuwangi nih. Apa tuh? Kopi jarang Wih, goyang. mantap. Ini bikin teng nggak sih nih? Bahaya nih. Ini tas belum ada isi? Ini Baju aja baju ya? aja nih, baju. Oke, ntar kita packing dulu. Malam ini kita masih bisa tidur di kamar dengan AC. Besok malam kita tidur di kamar hotel berbintang-bintang ya. Ini kawan kita satu ini udah tepar ini memang nih. Saya dulu. Oke, ini homestay kita juga dilengkapi dengan dapur teman-teman. Ini ada dapur, alias pantry, ada wifi-nya juga untuk kita semuanya di sini. Nah, ini kita ke pantry ntar ya. Tuh, ini ada pantry-nya. Jadi kalau mau masak-masak di sini kita bisa masak di sini. Terus ini ada sink, ada piring, gelas dan lain sebagainya. Ya. Harganya cukup affordable. Untuk satu kamarnya ini bisa kita isi berdua. Kita bayar dengan harga 200.000 sampai 250. Semangat, besok kita pagi udah naik gunung. Saksikan terus channel Kadu. Ditunggu. Let's go. Arwana. Well. Pagi ini kita langsung check out hotel dan menuju ke base camp Perpetua Lingga. Di sana Bang Mauran udah nungguin kita untuk ngajakin cari sarapan terlebih dahulu. Tapi pagi itu nampaknya nggak begitu bersahabat nih teman-teman. Mendung gelap terlihat menyelimuti sebagian besar Pulau Lingga. Gerimis dan rintik-rintik pun udah berasa turun pagi itu. Pagi teman-teman, jadi pagi hari ini kita sudah siap packing untuk menuju ke base camp dan akan memulai perjalanan ke Gunung Dae bersama teman-teman. Nah, ini kelihatan mukanya sekarang, Ramajo yang semalam KO, ya kan? Ini abang kita yang luar biasa. Biasa bawa kapal sekarang. Biasa di luar. Ini abang-abang kita dari Tanjung Uban. Mantap kali. Mari kita eksplor Gunung Dae. Kita lihat, kita saksikan bagaimana keseruannya.
Teman-teman, pagi ini kita diajak Bang Moran untuk sarapan dulu di warung ini teman-teman. Terus kita juga bungkus. Ada 6 buat kita dan 2 untuk teman-teman nanti yang akan temenin kita ke Gunung Daek. Dan cuacanya cukup mendung karena tadi pagi sekitar jam 4 sampai jam 5-an tadi hujan cukup deras dan sampai sekarang pun mendung. Gunungnya ada di sebelah sana, tapi nggak terlalu kelihatan karena ketutup sama mendung teman-teman. Kemungkinan besar ini di atas sana udah hujan, tapi kita udah persiapan untuk membawa jas hujan atau mantel. Terus kita akan segera habis ini menuju ke pos pertama pendakian Gunung Daek. Oke, kita masuk dulu ya. Bukannya malah reda, ternyata hujan malah semakin lebat nih teman-teman. Sesampainya kita di pintu gerbang pendakian Gunung Daek, air hujan makin tertumpah, gak terbendungkan lagi. Tapi, lagi-lagi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mendaki Gunung Daek Lingga. Oke, kita mau berangkat nih teman-teman. Bang Moran, safety, thank you. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi kita udah berdoa, udah persiapan. Kita sekarang saatnya memulai perjalanan pendakian menuju ke Gunung Daek. Oke, ini perjalanan baru masih menuju ke pos 1. Jadi dari gerbang pendakian kita menuju pos 1. Harusnya tadi bisa naik mobil ya, tapi ternyata bendannya rada kurang bagus. Jalan merah ini kayaknya becek banget. Ini tahu nih aku becek banget nih. Nah, habis hujan dan jalannya memang belum di aspal. Dari pos pertama tadi di gerbang kita jalan kaki menuju ke pos 1, melewati jalan yang begini nih. Ini licin juga teman-teman ya. Tuh. Perjalanan baru aja kita mulai, tapi kita langsung disambut dengan jalanan berlumpur yang becek banget kayak gini. Outfit kita yang masih rapi dan kinclong seketika langsung jadi kotor enggak karuan. Ini tuh lumpurnya bukan lumpur biasa nih teman-teman, tapi lumpur yang lengket dan licin. Jadi susah juga buat kita untuk berjalan dengan cepat ketika melewati jalanan yang penuh lumpur ini. Pepatah sih bilang, kalau jalannya mulus-mulus aja, mana serunya? Iya nggak? Ini nih, baru jadi cerita yang seru. Naik gunung, hujan-hujanan, dan becek-becekan. Kan dramatis jadinya. Oke, kita udah semakin dekat sama perbukitan atau Gunung Daeknya teman-teman. Nih depan ini udah ada bukit-bukit kecil. Itu yang ketutup sama awan. Di depan sana itu adalah Gunung Daeknya. Pantunnya yang hafal tuh Ferry. Gimana Fer? Pulau Pandan. Pulau Pandan jauh di tengah. Jauh di tengah, asik. Gunung Daek bercabang 3. Bercabang 3, mantap. Walau badan terkandung tanah. Ya. Ya betul lah. Budi baik dikenang juga. Mantap. Sudah jalan sekitar 1 kilo mungkin ya, Fer. 1,5 kilo lah kayaknya. Atau mungkin 1 kilo tapi kerasanya rada lama karena becek, susah. Kita sekarang udah nyampe di jalur pendakian Gunung Daek. Ini berarti udah pos 1 ya. 1.165 mdpl. Tuh, baca nggak? Situ ada sungai. Kita ngelewatin sungai depan ini nih. Oke. Setelah perjalanan kurang lebih 2 km dari gerbang pendakian,
Kita sampai juga di pos 1 nih teman-teman. Pos pertama, di mana sebenarnya pendakian Gunung Dae baru akan dimulai dari sini. Dari sini aja, aku udah mulai dibikin takjub dengan keindahan sungai yang mengalir deras dengan air yang cukup jernih. Kayak pengen langsung nyemplung dulu nih, kayaknya selulup dulu ya. Let's go. Ini sedap. Sedap. Besoklah kita pas turun ya. Let's go. Nah, ini dia nih. Ini pos 1. Cakep ya, ada bangunannya begini. Ada tempat nongkrong-nongkrongnya juga, meskipun ini masih apa namanya, belum bagus, tapi udah oke lah tempat duduk ini, Kak. Pendaki-pendaki kumpul dulu buat briefing. Oke, dari pos 1 kita langsung lanjutin perjalanan teman-teman, ngelewatin semak-semak resam ya. Tinggi-tinggi banget resamnya, sampai sekepala saya, bahkan lebih tinggi resamnya daripada kepala saya. Ini lebih tepatnya labirin ya. Kalau belok salah, susah nanti kita nyari jalan keluarnya. Tuh belakangnya kayak gitu. Dari pos 1 menuju ke pos selanjutnya, jalannya akan datar-datar aja nih teman-teman. Kurang lebih kita akan melewati hutan seperti ini, kemudian melewati sabana resam lagi, dan menyeberangi 2 sungai yang debitnya lagi kenceng-kencengnya. Sekilas vegetasi hutan di sini tidak jauh beda dengan yang aku temuin di Gunung Bintan. Cuman karena kondisi pasca hujan, trek perjalanan kali ini cukup becek dan beberapa kali kita harus melewati genangan air selama perjalanan. Oke, teman-teman, sudah jalan sekitar 30 menit. Tadi kita start sekitar jam 9 ya di pos pendakian tadi. Sekarang udah 9:23 menit. Artinya hampir 30 menit kita berjalan. Dan epic banget sih menurut saya perjalanannya ini, karena habis hujan dan basah semua. Apalagi di sebelah kanan saya ini ada sungai. Cakep banget ya pokoknya, vibes-nya di sini tuh bener-bener beda banget seperti yang mungkin kalau kalian pernah naik di beberapa gunung yang ada di Bintan. Ini tuh epic banget. Ini baru di bawah, kita belum ada nanjak ya, masih posisi di bawah. Ada sekitar 3 sungai yang akan kita lewatin. Saya lupa tadi belum dijelasin apa sungai yang pertama udah kita lewatin. Tadi sempat sih ada jembatan tadi kan, cuman apakah itu yang pertama atau yang belum yang pertama. Oke, kita nikmatin aja perjalanan ini teman-teman. Oke teman-teman, rada ekstrim nih. Sekarang udah jam 9:37, sekitar 15 menit tadi setelah kita jalan di tepi sungai. Ini mungkin sungai yang tadi kita lewat. Kalau aman. Santai. Licin. Hampir kepleset. Jadi memang karena medanya licin teman-teman, bahaya memang. Tadi hampir kepleset, tapi untuk refleks masih bagus. Nah ini dia sungai gede. Ini sungai kedua ya? Oh ya, sungai kedua. Oh gede rupanya. Kasih dah. Ini buat rafting cocok nih. Nyala kali guys. Menyala. Tunggu dulu. Keren. Setelah berjalan sekitar 40 menit dari pos 1, kita akhirnya sampai juga nih di Sungai 2.
sungainya gede banget dan arusnya lagi deres-deresnya nih teman-teman. Nah, sebelum nyebrang, kita sempetin istirahat sebentar sambil menikmati keindahan sungai yang jarang-jarang ya kita nikmati di Pulau Bintan. Gimana ngefek? Mantap? Mantap. Kayak tambah satu lagi ini lebih mantap ini. Jangan. Jangan, oke. Jangan. Ini Mbak siapa namanya? Winda, Pak. Mbak Winda, ya Mbak Winda. Kuat loh, cewek padahal. Luar biasa. Oke, kita santai dulu kawan-kawan. Bekal kita pakai sepatu ini running shoes nih, bukan sepatu buat naik gunung. Ini safety shoes-nya buat kitchen. Emang mewakili jiwa-jiwa kita masing-masing ya. Adi, semangat Di. Bersih lah, mantap tuh. Baru sungai 2, masih ada sungai 3 yang harus kita susuri teman-teman. Asik banget sih di sini, jernih. Cuman harus hati-hati katanya, bisa jadi di air begini ada lintah atau pacet. Jadi kita harus sering ngecek ada nggak yang merambat-rambat di kaki kita. Kesegaran di sini teman-teman, gila, keren banget sih. Ini di Dayak Lingga teman-teman, kalian cuman bisa dapat kesegaran yang seperti ini di Dayak Lingga. Di Bintan sebenarnya ada tapi nggak segede ini. Ada di Gunung Lengkuas, kalian bisa cek video saya di Gunung Lengkuas. Tapi kalau lebih gedenya lagi, lebih kencangnya lagi airnya, debitnya, gila sih ini. Kalian harus pergi ke Gunung Dayak Lingga. Oke Ber? Oke, mantap. Saranghe nih. kasih ke Rama, ke Ayang Rama Saranghe. Buat Ayang Beb, Apa salam buat Ayang Beb? Wah, jangan kok. Hah? Ditonton nanti. Ditonton nih nanti. Sehat-sehat aja di sana. Semangat. Bahagia apa yang menurutmu bahagia? Asik. Setelah selesai berfoto-foto di Sungai 2, kita langsung melanjutkan perjalanan ke titik selanjutnya. Dari sini jalanan masih relatif datar, meskipun ada beberapa trek yang mulai menanjak, namun belum begitu ekstrim. Kita masih perlu untuk berbasah-basahan lagi menyeberangi Sungai 3. Jaraknya lumayan juga dari sini, sekitar 30 menitan juga nih teman-teman. Teman-teman, itu sungai ketiga di belakang saya. Luar biasa nih ya, Di. Mantap. Kita berapa menit tadi dari sungai kedua, sekitar 30 menit juga non-stop kita jalan sampai kita ketemu di sungai ketiga ini. Oke, udah rekam kan? Oke teman-teman, nyeberangin ini ya. Untung ada kawat penyeberangannya, meskipun ini gak well proper, tapi bisa kita pakai. Oke, let's go. Nah, Sungai 3 ini adalah titik terakhir bulan madu kita di sekitar 1 jam pertama perjalanan pendakian ini. Karena setelah menyeberangi Sungai 3, kita nggak bakal dikasih ampun sama Gunung Dayak. Nanjaknya udah nggak main-main nih teman-teman. Tanjakan mulu, nggak ada turunannya. Jadi setelah Sungai ketiga tadi teman-teman, memang benar seperti apa yang dibilang sama Bang Moran tadi malam. Ini langsung kita dikasih hajar, naik terus. Ya, dari awal sungai tadi langsung nanjak banget, dan kita harus pasang gigi 1. Dari titik ini kita akan menuju ke shelter 2. Edo dan Ivan menyebutnya shelter 2 atau tempat peristirahatan, di mana mereka banyak menyimpan logistik, air, bahkan terdapat toilet dan pondok-pondok untuk berteduh. Dan di shelter 2 ini teman-teman, biasanya juga dipakai oleh para pendaki untuk mendirikan tenda mereka sebelum besoknya mereka melakukan summit attack. Tapi kita nggak bakal mendirikan tenda di shelter 2. Target kita kali ini adalah shelter 3, di mana kita akan mendirikan tenda dan bermalam di shelter 3 yang letaknya tentu jauh lebih tinggi daripada shelter 2. Dari Sungai 3 menuju shelter 2, kita bakal menempuhnya kurang lebih dalam waktu 2,5 jam. Oke teman-teman,
Kita pelan-pelan aja. Tadi udah cukup istirahat di sungai ketiga sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi nggak sampai 20 menit sih, mungkin sekitar 15 menit tadi. Kita menghimpun tenaga dulu sambil mempersiapkan mental menghadapi kenyataan kalau ini bakal nanjak banget kayak gini. Kata abang-abangnya tadi, kita masih bakal nyampe di pos peristirahan berikutnya sekitar 2,5 jam lagi. Ibarat kita naik Gunung Bintan, ini baru naik dari air terjun Gunung Bintan ya. Emang kayak gini. So let's do it. Semangat. Nah, aku nggak sempet nih teman-teman memvideokan di shelter 2 ini. Karena sesampainya di sana, aku udah capek banget. Jadi fokus di recovery dan makan siang aja di sana. Dan setelah recovery sekitar 1 jam, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan langsung menuju ke shelter 3. Dari shelter 2, jalannya nanjak terus, nggak dikasih ampun. Kata Ivan, kita cuma bakal dapat 2 kali bonus aja. Di sepanjang perjalanan nanti, kita akan melewati beberapa tanjakan dan bukit yang memiliki label nama yang mengerikan nih teman-teman. Ada Bukit Patah Semangat dan Bukit Cium Lutut. Sebelum akhirnya nanti kita akan sampai di Punggung Naga. Salah satu jalur yang paling berbahaya karena treknya yang sempit dan kanan kiri sudah jurang semua. Terpleset sedikit, auto pindah halam nih teman-teman. Dan semua perjalanan ini kira-kira akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam. Istirahat beberapa kali karena kita dari shelter 2 di bawah dihajar terus naik tanpa ampun. Katanya Edo, ini adalah apa tuh? Bukit Patah Semangat. Disinilah Bukit Patah Semangat, kita nggak boleh patah semangat. artinya kita nggak boleh patah semangat di sini. Jaya. Disinilah mungkin teman-teman yang naik Gunung Dae akan merasakan penyesalan kenapa harus naik. Jantung cenut-cenut. Jantung cenut-cenut. Pengennya balik aja atau bikin camp tadi di bawah di shelter 2. Udah di shelter 2 aja deh kayaknya. Tapi nggak jauh dari sini katanya kita bakal dapat bonus. Bonus apakah itu? Kita nggak tahu. Kita hajar aja yuk. Oh ini, rupanya ini yang dimaksud bonus Edo tadi. Bonusnya ini ya satu dataran yang cukup menjanjikan. Ada satu lagi. Oh ada lagi masih? Oke. Oh, jadi Udah langsung main ngetok. Jadi kata Ipan, ini tadi yang bawah Adiknya. Bukit Ade. Oh udah, ini patah semangat. Ini patah semangat. Terus Ini abangannya. abangannya ini kita turun sedikit naik lagi nih. Itu. Mantap lah kalau gitu. Agak menguras mental dan fisik. Ya. Edo masih semangat Do. Jangan deh ya. Jangan dek ya. Aman dek ya, aman dek ya. Mau jalan? Ayolah, skuy gas. Ya. Pelan aja Ram. Tak perlu ngebut-ngebut. Tidak akan dikalahkan oleh patah hati. Wes. Rama, Gunung Dae 2024 menyala. Beranda aja beranda. Ayo kita gas lagi. Oke, katanya kita udah sampai di Bukit Cium Lutut. Katanya saking menanjaknya, saking ekstrimnya, ibarat kita naik sambil cium lutut kita sendiri. Oh, tak jauh lagi ya. Sebelah kiri itu udah jurang ya teman-teman. Sebelah kanan juga. Oke teman-teman, setelah istirahat lagi tadi di belakang dari tanjakan Cium Lutut, nyebutnya Cium Lutut karena naik banget, itu ekstrim banget sih, seriusan. Sekarang kita kayak ada di kayak Punggung Naga ya, kanan kiri itu jurang, situ jurang, sebelah sana juga jurang, dan kita punya puncak itu ada di sana, nggak kelihatan sih kalau dari kamera saya nih. Tadi banyak yang nggak saya rekam karena emang luar biasa trekkingnya, saya capek banget, jadi beberapa kali istirahat nggak sempat untuk ngerekam teman-teman.
Oke, perjalanan kita menuju shelter 3 di mana nanti kita mau bikin camp. Itu katanya tadi, kata Edo masih sekitar 1 jam lagi dari sini. Jadi kita harus semangat, teman-teman. Tanjakannya sih udah nggak ekstrim, karena tanjakan ekstrim tadi udah kelewat. Ini sekarang tinggal jalan naik turun aja sih katanya, tapi nggak terlalu ekstrim. Dan banyak akar-akar. Banyak akar-akar, teman-teman. Nah, mungkin kayak gini nih akar-akarnya ya. Karena kita memang ngelewatin punggung naga. Jadi banyak pohon kanan kiri dan kita harus hati-hati biar nggak kesandung sama akar ini. Takutnya kalau sandung bisa terperosok ke jurang yang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini turun sih. Ini turun, kayaknya saya harus berhati-hati, jadi saya matikan dulu ya teman-teman. Oke guys, gimana? Kita akan menjajal punggung naga. Tadi kita baru nyobain bukit Cium Lutut. Bukit yang benar-benar Cium Lutut. Berapa? 70 derajat. 70 derajat. Mantap. Pokoknya Gunung Dayak ini nggak kalah dengan gunung-gunung di Jawa. Lutut masih kuat nggak? Dengkul? Lutut oke, cuman agak gemeter. Agak gemeter. Go. Masya Allah, cantik kali guys. Mantap. Kita bisa lihat sebelah mana nih? Sebelah mana? Masya Allah. Masya Allah. Ini masa anak PBJ nggak mau kesini nih? Let's go. Sebelah situ puncaknya ya. Tuh puncak Dayak yang ada di situ. Cuman nggak bisa ya, Mas Edo? Nggak bisa. Ini kita udah mungkin ada di ketinggian hampir 1000, jadi vegetasinya udah beda banget sama yang di bawah. Pohon-pohonnya juga udah rada beda nih, model-model bonsai ya. Kata Mas Edo udah macam-macam bonsai. Yang ini Masya Allah. Sepincan yang di sebelah sana ya? Sebelah sana, di sini. Nah, itu katanya view-nya juga cantik. Cuman lebih rendah sedikit dibandingkan Gunung Dayak atau Puncak Bendera 1001. Bagus sebenarnya angkanya ya. Iya, kenapa ada satunya aja? Kenapa ada satunya juga? Oke. Nah, lagi-lagi, melewati punggung naga ini juga bukan perkara mudah nih teman-teman. Sebagian besar dari kita udah pada kelelahan dan treknya masih cenderung naik terus. Bahkan malah lebih berbatu-batu dan cukup ekstrim. Jadi aku nggak sempat lagi membuat video di awal-awal ketika nyampe di shelter 3 ya teman-teman. Tapi untungnya di sini aku berhasil untuk nerbangin drone setelah cukup waktu istirahat. Dan ini dia keindahan Gunung Dayak dilihat dari shelter 3. Shelter 3 ini atau di pos 3 ini
tempatnya nggak terlalu luas dan kondisinya cukup berakar-akar kayak gini teman-teman. Jadi untuk bikin tenda itu tidak terlalu banyak space yang bisa kita pakai karena mayoritas tempatnya berundak-undak begini, tidak rata dan banyak akarnya. Kalaupun kita bisa buka tenda, mungkin hanya beberapa space yang bisa kita gunakan untuk tenda. Itu pun tenda saya ada di situ, ya. Yang di situ tendanya Bang Hendra, ini tendanya Edo sama Winda. Tapi kalau dibilang tidur di dalam tenda nyaman atau enggak, pasti banyak masalahnya karena tidak rata. Jadi prefer buat kalian yang mau naik ke sini dan set camp di pos 3 atau shelter 3 ini, mendingan kalian bawa hammock seperti ini, ya. Boleh yang kayak gini, boleh yang hammock model apa aja, dan flyseat. Jadi ini tinggal dikasih flyseat, kalian udah enak nanti tidurnya. Macam shelter yang dibikin sama kawan-kawan di sini. Ini ada flyseatnya. Di sini ada beberapa hammock. Dan pemandangannya cukup epic. Di sebelah sana itu ada perbukitan dan katanya di sebelah sana itu adalah Bukit Permata alias Gunung Sepincan. Treknya lebih panjang katanya daripada Gunung Daek, tapi posisi tingginya lebih tinggi Gunung Daek. Di sana sekitar 1001 ketinggian. Kalau Gunung Daek di sini nanti di puncak bendera kita bakal di ketinggian sekitar 1064 kurang lebih ya, kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi. Malam hari di shelter 3, kita isi waktu dengan menyantap hidangan yang telah dimasak oleh teman-teman di sini. Kita punya banyak banget menu makanan malam itu. Malam itu kita juga lanjutkan dengan ngopi sembari bercengkrama satu sama lainnya. Terutama kita mau ngedengerin nih curhatan para pemuda-pemuda patah hati. Salah satunya sih si Rama Jimmy Holanda. Teman-teman, malam ini kita lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan di sini untuk ngopi dan bincang-bincang seputar permasalahan dunia. Jadi sambil nunggu malam yang syahdu ini, kita dengerin Ferry lagi berdongeng. Abis ini Rama berdongeng ya? Oke, mantap. Nanti baliknya gunung ini bang, ada pemikiran warga atau? Ada. Oh ada. Balik gunung ini ada terjun gitu. Oh ada terjun ini belutan. Oke, pagi teman-teman. Pagi di shelter 3. Langsung dibikinin kopi sama Abang Ferry Dion Marciano. Kopinya tapi dari Banyuwangi. Barusan tadi kita turun. Pakai GoPro. Bukan GoPut. Mantap. Sekarang kita mau summit. Rada kesiangan ya, jam 9.25. Perjalanan 30 menit menuju ke puncak Gunung Daek. Moga-moga kita bisa on time. Cukup menanjak teman-teman yang dari shelter 3. Tapi kita tetap semangat karena udah sampai sini, kita harus lanjutkan. Oke, semangat. Perjalanan ke puncak bendera awalnya aku kira bakal memakan waktu sekitar 30 menit. Rupanya ini meleset dari perkiraan awal. Meskipun tidak membawa beban yang berat di dalam tas, namun tanjakan berbatu-batu yang licin memperlambat langkah-langkah kita menuju puncak. Kalau misalnya tanya jalannya, masih jauh bang? Enggak bang, paling ya jalan sekitar 100 meteran lah. Kalau di darat kan 100 meteran gitu. Dekat. Oh kayak gini mak sempur ya? Sempot, betul. Betul. 100 meter bang, tapi vertikal mbak. Ampun. Tapi sambil cium lutut. Di sepanjang perjalanan, aku observasi beberapa vegetasi sudah terlihat cukup berbeda dari vegetasi yang ada di bawah. Ini karena mungkin elevasi kita sudah berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan air laut. Suhu udara di ketinggian ini termasuk sejuk seperti halnya di pegunungan-pegunungan yang ada di Jawa, teman-teman. Nah, sepanjang perjalanan ini, kita juga beberapa kali harus istirahat dulu untuk mengambil nafas panjang. Jadi kawan nih baru saya kasih ide bisnis.
Ini kan dataran tinggi di sini nih, kawan-kawan. Tadi saya bilang cocok buat tanam kopi, teh. Cuman mau dua kali kan sehari kan. Nanti dia pagi naik, siram kopi kan, turun. Naik lagi. Support. Siang pas lagi ngopi sama kawan-kawan, aku capek naik atas dulu saja. Kalian siram kopi. Besoknya tipu. Ya bentar ya, lupa. Sekali sampai atas kan lupa bawa pupuk. Iya. Ampun bang, Alamat tuh lupa pupuk dekat rumah. Putar balik lagi. Setelah peristirahatan tadi, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju puncak bendera. Dan usaha kita terbayar sudah teman-teman. Setelah menyusuri tanjakan dan hutan-hutan tadi, 2 jam perjalanan kita sampai di puncak bendera. Oke teman-teman, gak dikasih ampun, dihajar terus. Tapi di depan mata itu udah ada batu alias puncak Gunung Daek, yang kata orang tidak bisa didaki dengan peralatan seadanya, harus menggunakan alat-alat yang khusus. Sekarang jam 11.16, kelihatan nggak? 11.16. Dan ayo, sikit lagi saya tunjukin ke kalian puncak yang tertinggi dari Gunung Daek yang bisa kita daki di 1165 meter di atas permukaan air laut. Dan ini menjadi titik tertinggi saya yang pernah saya daki di Kepulauan Riau. Let's go. Oke. Belakang ada Adi sama Edo. Jadi nama puncak yang bisa kita daki atau pemberhentian terakhir ini disebut dengan puncak bendera, teman-teman. 1165 meter di atas permukaan air laut. Tanpa berbasa-basi, here we go teman-teman. Kita berada di puncak bendera Gunung Daek Lingga tahun 2024. Yeah. Achievement unlock, new achievement unlock 1165. Jadi inilah Gunung Daek
Wih, lagi nyantai kawan. Jangan ya. Ini dia, tahniah Anda berjaya tiba di kaki puncak Bunda Tanah Melayu Gunung Daek. Baca pantunnya bang. Baca pantun. Fer, baca pantun. Ada pantun Fer. Tuh. Pulau Pandan jauh ke tengah, Cakep. Gunung Daek bercabang Asik. hancur badan di kandung tanah. Allah Akbar. Budi baik dikenal juga. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wih, mantap. Dari Bintan saya diekspor ke sini cuma suruh ini ya, berpantun ya. Berpantun. Setelah kita kena di trik sama Edo ya kan. Do, jalannya gimana Do? Bang, naik bang, habis itu landai kata dia. Di landai dia. Landai. Enggak, si Ivan tadi malah sedap, dia bilang. Bagaimana Pan jalannya Pan? Enggak lah bang, ini aja kok yang teruk bang. Nanjak kata dia, habis itu landai, tapi tangannya gini. Landai kanan katanya. Oke, betul sih kanan. Ipan sama Edo, kalian luar biasa. Ya. Jadi nanti kalau mau naik sini hubungin siapa? Edo apa Ipan? Bebas bang. Oh bebas. Bebas. Kalau sepinjan? Sama Edo ya? Ini Edo nih. Ya kawan-kawan, ingat ingat gunung Sepinjan, ingat muka Edo. Edo nih macam ini ya, apa komika yang terkenal itu? Siapa nama? Hah? Yang Jawa itu, yang Jawa? Nope. Nope, ya ini Nope. Ih, persis betul. Nope, saudara. Dan itulah keseruan kami mendaki Gunung Daek Lingga. Setelah ini kita langsung turun ke shelter 3 untuk beres-beres dan lanjut untuk mengakhiri pendakian dengan kembali ke Lingga Kota. Buatku Gunung Daek bukanlah gunung biasa teman-teman. Ini adalah gunung yang akan terus berkesan buatku dan buat teman-teman semua. Meskipun hanya 1165 meter di atas permukaan air laut, kamu nggak boleh nyepelein ya. Kalau kamu nggak percaya, coba deh. Lain waktu kalian rencanakan untuk nanjak ke Gunung Daek. Cobain aja sendiri. Oke, kita balik lagi ke shelter 3 teman-teman dari peristirahatan di Puncak Bendera. Pengalaman yang luar biasa ya nyampe sini. Tadi perjalanan sekitar 1 jam lebih, 1,5 jam lah mungkin. Dari pos 3 ke sini 1,5 jam dengan tanjakan yang tidak ada ampun. Cuman hanya beberapa dikasih kesempatan untuk berhenti sejenak. Kira-kira kita nanti turun mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 4-5 jam lah mungkin ya 4-5 jam lah mungkin. Aku rasa 5 jam juga kayaknya, tapi optimis mungkin kita lebih cepat lebih baik. Mana ini ya? Setelah perjalanan kita kali ini, kami dan teman-teman Bintan Petualang akan kembali lagi ke Lingga. Kami sepakat untuk sekali lagi mengeksplor Lingga dengan mendaki Gunung Sepinjan. Cuman waktunya aja nih yang belum kita pastikan kapan. Terima kasih banget buat Bang Mauran, Edo, dan Ivan yang udah bantuin kita menyelesaikan misi ini, mendaki gunung tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Thank you banget buat semua tim Bintan Petualang yang udah nyemetin waktu mendaki bersama. Percayalah, ini baru permulaan. Akan masih banyak petualangan seru lainnya yang perlu kita coba. So, thank you for everyone. See you on the next adventure. Kawan udah mandi.